Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini, kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus, saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus, saudara Yesus, menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus, dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius,
Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Di pagi hari yang cerah ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan untuk Tuhan Yesus. Sebelum ibadah ini dimulai, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau mengucapkan syukur ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan yang telah Engkau lakukan untuk kami semua. Dan pada saat ini kami sangat bersukacita, sebab setelah penumpahan darah-Mu di atas kayu salib, yaitu di hari ketiga, karena kedahsyatan kasih Allah Bapa dan keajaiban-Mu, Engkau dapat bangkit dari kubur. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama memperingati hari kebangkitan-Mu. Masuklah hadirat-Mu Tuhan di dalam penyembahan dan pujian kami. Dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan
siapkan hati kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bantu kami tahu Tuhan, supaya kami terus melakukan segala hal yang Kau perintahkan kepada setiap kami. Dan berkatilah hamba-Mu yang Kau percayai menjadi alat untuk menyebarkan semua berita tentang kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih jadi segalanya, pengorbanan yang termulia sama
Shalom Pak Tanu, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda di dalam membawakan firman di GPI Pamulang Permai. Halo dan salam sejahtera kepada jemaat GPI Pamulang Permai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mulai dengan pembicaraan kita, mari kita terlebih dulu berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa saat-saat ini COVID-19 sudah makin menurun. Karena itu semuanya adalah karena daripadamu Tuhan, kuasa yang daripadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biarlah pertolongan dan kasih-Mu, pemeliharaan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami yakin dan percaya masa-masa pemulihan sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini COVID-19 sudah agak menurun. Walaupun demikian, kita harus tetap waspada. Apa yang terjadi ke depan ini adalah masa-masa pemulihan. Banyak dalam masa pemulihan ini yang diperbaiki dalam kehidupan kita. Sebab peristiwa ini melanda bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Ribuan orang meninggal dunia dalam masa-masa pandemi selama lebih dari 2 tahun ini. Ada suami yang kehilangan istri, dan ada istri yang kehilangan suaminya. Ada keluarga yang kehilangan anaknya, dan lain dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini memerlukan paradigma yang baru. Puji Tuhan. Tuhan memberikan kepada umatnya firman bagaimana kita siap dalam menghadapi permasalahan hidup kita. Satu hal yang perlu kita sadari adalah ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Dia mengumpulkan murid-muridnya, dan kemudian Dia berfirman. Di dalam Yohanes 20 ayat 21 mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara perhatikan, ucapan terimalah Roh Kudus menetapkan bahwa Roh Kudus pada saat-saat ini, saat-saat sudah diterima oleh para murid dan Dia ada di dalam muridnya, yang akan menuntun mereka dalam pelayanan. Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam Mazmur 145 ayat 18 mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriakan mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Jadi kita harus berseru-seru kepada Dia saat ini. Semua orang yang berseru kepada Allah di dalam kebenaran, yaitu dengan hati yang sungguh-sungguh serius dan tulus, dapat yakin bahwa Dia itu dekat, Allah itu dekat. Dia akan mendengarkan doa saudara-saudara, memenuhi keinginan Anda
akan pertolongan dan selalu akan mengusahakan pemulihan kepada kita semuanya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah. Yang pertama, kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang di dalam dunia ini. Yang kedua, Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapusan dosa di kayu salib. Pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih. Korban Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, percaya itu mengandung 3 unsur utama. A, keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat manusia yang hilang. B, persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus. C, kepercayaan penuh kepada Kristus bahwa ia mampu dan bersedia menuntun Anda dan saya, kita semuanya, hingga sampai pada kesempatan suatu kehidupan, keselamatan yang kekal, dan persekutuan Allah di surga. Bagian yang keempat, kata binasa itu merupakan kata yang sering dilupakan. Dalam ayat yang ke-16 ini, kata ini tidak menunjukkan kepada kematian jasmani, tetapi hukuman. Suatu hukuman kekal yang begitu mengerikan. Dan yang kelima, hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali. Anda semuanya sudah dilahirkan kembali ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis di dalam Roh Kudus. Arti kekal bukan saja mengacu kepada keabadian, tetapi juga kepada kualitas kehidupan. Suatu jenis kehidupan yang ilahi, bukan insani, tapi ilahi. Kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis, serta meniadakan yang duniawi di dalam diri kita, supaya kita dapat mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Rasul 3 ayat 21 mengatakan, Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus akan datang dari surga untuk memberantas kejahatan dan mendirikan kerajaan Allah di atas bumi yang bebas dari segala dosa-dosa. Hari-hari ini, sebelum Tuhan datang, Allah mengizinkan manusia mengalami akibat-akibat dosa yang masuk ke dalam dunia melalui kejatuhan Adam dan Hawa. Yusuf misalnya, banyak menderita akibat iri hati dari kekejaman kakak-kakaknya. Ia dijual sebagai budak dan menjadi budak Potifar di Mesir. Kejadian 37 ayat 39. Sekalipun hidup dengan takut akan Allah di Mesir, ia secara tidak adil dituduh melakukan kebejatan, dijebloskan ke dalam penjara dan berada di situ selama 2 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah dapat mengizinkan penderitaan karena iblis, seperti pandemi dan perbuatan-perbuatan jahat saudara-saudara iblis, saudara-saudara Yusuf.
sekalipun ia dapat mengatasi perbuatan-perbuatan itu supaya melaksanakan kehendaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kesaksian Yusuf, Allah bekerja melalui dosa saudara-saudaranya untuk memelihara kehidupannya. Kejadian pasal 45 ayat 5 dan Kejadian 50 ayat 20. Yang harus diingat pertama-tama ialah Allah ikut terlibat dalam penderitaan kita. Sekali lagi, saya ulangi. Allah ikut terlibat dalam penderitaan kita. Sekalipun iblis merupakan ilah zaman ini, tetapi dia hanya dapat menyiksa hidup kita apabila Allah mengizinkan. Seperti misalnya pandemi yang sedang terjadi di Indonesia. Mengatakan bahwa Allah mengizinkan penderitaan tidak berarti bahwa Allah menyebabkan semua kejahatan yang alami di muka bumi ini. Atau bahwa dia secara pribadi menetapkan semua tragedi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah menyebabkan kejahatan atau ketidaksalehan. Karena Yakobus mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, janganlah sesat. Satu hal yang perlu Anda imani adalah Allah sangat mengasihi Anda yang rajin melayani Allah dan menghayati firman-Nya. Allah mengasihi Anda. Karena itu, janganlah sekali-kali menyangkal kasih Allah atau menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ketika masa pandemi ini sedang terjadi. Saudara yang dikasihi ulat Tuhan, berpalinglah dengan doa yang sungguh-sungguh dan carilah wajah Tuhan. Nantikanlah sehingga Dia membebaskan Anda dari penderitaan yang alami. Nantikanlah Dia. Saat seperti sekarang ini, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk lebih dekat kepada Dia. Yakinlah bahwa pandemi pasti berlalu. Arahkanlah kehidupan sehari-hari. Baik perasaan maupun pikiran kita. Kita pusatkan kepada Tuhan Yesus. Dia ada di rumah Anda. Dia mendengar, mengerti apa yang Anda harapkan. Pikirkan dan rencanakan. Karena itu arahkanlah semuanya. Dan minta pimpinan Tuhan, pertolongan, perlindungan kepada Dia. Itulah sebabnya Dia memberikan Roh Kudus-Nya sebelum Dia naik ke surga. Roh Kudus akan mengarahkan hidup kita. Dan yakinlah bahwa hari-hari ini Dia sedang membawa kita pada apa yang akan terjadi, yaitu pemulihan. Pertama, masa pemulihan. Mazmur pasal 126, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika keadaan kita dipulihkan, kita seperti orang yang bermimpi. Artinya, tak kita duga-duga. Enggak kepikiran. Terjadinya tiba-tiba saja. Kalau itu terjadi, kita menjadi terengah-engah, kaget. Tapi Anda harus menyatakan, puji Tuhan, haleluya. Karena Tuhan telah melakukan perkara besar dalam hidup kita, Anda dan kita semua diselamatkan. Di dalam pasal yang kedua 126 ayat 5 dikatakan, tetapi orang yang menabur dengan bercucurkan air mata, saudara menabur apa ini? Yaitu menabur kebaikan, menabur berkat. Ini mereka yang telah menabur kebaikan dan menabur berkat akan menuai dengan bersorak-sorai. Kesedihan yang mendalam dan menabur sambil bergumul dalam doa dalam masa pandemi ini akan mendatangkan berkat-berkat bagi Allah. Berupa pembaruan, kebangunan, perbuatan ajaib. Ya. Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mungkin dalam masa-masa pandemi hari-hari ini, Anda banyak menolong orang-orang yang kesusahan. Itu artinya kita menabur kebaikan bagi mereka. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mungkin pada masa-masa pandemi ini, kita banyak menolong orang dengan memberikan sesuatu kepada mereka, kebutuhan mereka. Tetapi saudara perhatikan, orang percaya diyakinkan bahwa apa yang mereka taburkan dengan rajin sekarang ini akan diberkati dengan berlimpah-limpah oleh Allah di masa depan. Jadi, marilah kita menabur bagi Allah. Yaitu kesetiaan, kebenaran, dan syafaat kita. Kendati pun mengalami kepedihan pada masa pandemi, tetapi yakinlah sekali bahwa akan ada tuaian berkat Allah yang besar. Sebagaimana Yeremia mengatakan di dalam Yeremia pasal 31 ayat 9, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi Bapa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Allah akan sekali lagi hidup bersama di bawah berkat Allah. Setelah meyakinkan mereka akan pemulihan diri, Yeremia menyatakan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian baru yang lebih baik dengan umatnya yang akan mencakup kuasa rohani untuk mentaati firman-firmannya. Mazmur 80 ayat 20 mengatakan, ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kita harus berdoa agar Allah mau membangun dan membaharui kita, memulihkan kita oleh kuasa kemurahannya. Baiklah masa-masa pandemi, di mana banyak yang mengalami permasalahan dan kehidupannya, ada yang mengalami masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah kesulitan yang lain, itu kita jadikan momentum untuk akrab dengan Roh Kudus yang mengatur kehidupan kita.
Sebenarnya, saudara, di dalam gereja, di dalam acara-acara ibadah, dari gereja kita masing-masing, tidak akan meninggalkan aktivitas Anda dalam bersekutu dengan Tuhan di masa-masa pemulihan ini. Memang godaan untuk tidak memfokuskan diri pada kasih Tuhan saat-saat ini begitu kuat. Misalnya untuk tidak mengikuti ibadah setiap minggu karena ibadahnya online. Ini mudah sekali untuk mangkir dari ibadah minggu. Tapi ingat saudaraku, Anda dan kita semua hari-hari ini sedang diubah supaya kita masuk surga. Bukannya senang tinggal di dunia. Ingatlah hidup kita di dunia hanya sementara. Sebagaimana dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Mazmur 73 ayat 23 mengatakan, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang daripadamu akan binasa. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara dikasih Tuhan, pemazmur menemukan sikap yang menuntun kepada kemenangan. Apa itu? Iman. Di dalam hidup ini dengan segala persoalan yang terbaik bagi kita adalah hubungan yang intim dengan Allah. Biar kehidupan kita menjadi makmur, pengharapan, harta, dan hidup kita adalah Allah sendiri yang senantiasa bersama kita. Menuntun kita dengan firman dan rohnya. Menopang kita dengan kuasanya. Dan akhirnya menerima kita dalam kemuliaan surga. Yang kedua, tetap bersemangat dalam membangun kembali hubungan kita dengan Bapa. Amsal 17 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ibrani pasal 4. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta Allah. Takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, karena Kristus dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri takhta Allah. Takhta surgawi. Apakah ini Anda lakukan setiap hari, setiap malam? Karena mengetahui bahwa doa dan permohonan kita diterima dan diinginkan oleh Bapa di surga. Apakah Anda melakukan doa setiap hari, membaca firman dengan tekun? Tempat itu disebut takhta kasih karunia. Karena dari tanda-tanda itu mengalir pertolongan, kemurahan, pengampunan, kuasa roh, pencurahan Roh Kudus, karunia-karunia rohani, buah roh, dan semua yang kita perlukan dari Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu berkat terbesar dalam pemulihan keselamatan ialah Kristus kini merupakan imam besar kita yang membuka jalan langsung ke hadapan Dia sehingga kita selalu dapat minta bantuan yang kita perlukan. Filipi 4 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Utarakanlah atau persembahkanlah keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan. Jadi doa, permohonan, membaca firman, berubah di dalam kehidupan kita, itu adalah kehendak Tuhan. Satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran kita kepada masalah-masalah pandemi hari-hari ini adalah doa. Karena alasan-alasannya adalah berikut. Yang pertama, doa kita membaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Yang kedua, damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Yang ketiga, Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Yang keempat, kita menerima rahmat, kasih karunia pada waktu kita memerlukannya. Dan yang kelima, kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah ini yang saudara perhatikan, harus Anda perhatikan pada hari-hari ini. Perhatikan saudara, bagian yang ketiga ini adalah teguh berdiri dalam satu roh. Teguh berdiri dalam satu roh dalam masa-masa pandemi. Mazmur 31 mengatakan, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Pada akhirnya, saudara, pandemi akan berakhir. Dan semua orang yang mengasihi Tuhan akan dipulihkan. Kristus akan memulihkan, akan membaharui seluruh dunia. Kristus Yesus akan datang dari surga untuk memberantas kejahatan dan mendirikan kerajaan Allah di atas bumi yang bebas dari segala dosa, termasuk masalah-masalah pandemi ini. Pada akhirnya, saudara dikasihi Tuhan, semua yang dinubuatkan dalam perjanjian lama akan dipulihkan. Bukan hanya masalah pandemi, tetapi semua masalah dalam kehidupan kita ini. Kristus akan menebus atau membaharui seluruh alam semesta dan memerintah di bumi. Perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa yang mendatangkan pemulihan itu Allah. Dan kerajaannya bukan umat manusia yang ada di atas bumi ini, melainkan Kristus dan bala tentara dari surga. Karena itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan, dan jangan kecut dan tawar hati. Sekali lagi, karena itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan, dan jangan kecut hati, tawar hati pada masa-masa pandemi, karena Anda pasti akan dipulihkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memulihkan segala sesuatu di dunia ini. Engkau akan membawa kami ke surga. Karena itu Tuhan, ampuni segala hal yang tidak berkenan di hatimu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau taat setia, kami mau teguh berdiri.
Kami mau hidup kami hanya mengandalkan Engkau di dalam masa-masa pandemi. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa masa pandemi ini akan berakhir. Terima kasih Tuhan. Berakhir karena kuasa-Mu. Terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami dalam tangan penguasaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memperkatakan visi Rayon 1H, mari kita bangkit berdiri. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar Rayon 1H. Integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan segala kebaikan-kebaikannya dalam hidupmu. Berkat damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah.